Salam, apa kabar Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Saya percaya bahwa kita semua dalam berkat-berkat Tuhan. Karena Allah kita Allah Emmanuel dan Allah kita hidup yang tidak pernah tinggalkan kehidupan kita. Kita akan berdoa sebelum kita belajar firman Tuhan. Bapa, kami bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami. Hari ini kami akan belajar firman-Mu. Mohon Roh Kudus berikan pengertian akan firman Tuhan yang kami pelajari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita buka Alkitab kita di dalam kitab Yohanes pasal 20. Kita baca ayat 19 sampai ayat yang ke-22. Injil Yohanes pasal yang ke-20. Kita baca ayat 19 sampai ayat yang ke-23. Maksud saya 23. Begini bunyi firman Tuhan. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, bergumulah murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci. Karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Yesus adalah Allah yang menjelma jadi manusia. Kenapa Allah perlu menjelma jadi manusia? Karena manusia sudah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, tidak ada pengharapan lagi. Dan Yesus adalah pribadi Allah. Dalam kemanusiaannya dia mati disalibkan. Untuk apa dia mati disalibkan? Untuk menebus kita yang berdosa. Dan kita tahu bahwa Yesus Allah yang bangkit. Kebangkitannya itu memberikan kepastian bahwa karya keselamatan yang dikerjakan Allah bagi kita sudah tuntas, sudah sempurna. Sebab itu berkali-kali Yesus perlu menampakkan diri. Tujuannya apa? Untuk meyakinkan bahwa dia sudah bangkit. Karena banyak orang yang meragukan tentang kebangkitan Yesus. Bahkan ada kelompok-kelompok orang yang sengaja membuat cerita-cerita versi yang berbeda. Yang mengatakan bahwa Yesus itu tidak pernah mati. Makanya Yesus tidak pernah bangkit. Nah, yang mati adalah yang disalib. Maksud saya itu adalah orang yang diserupakan dengan Tuhan. Nah, dalam nas yang kita baca ini, kita lihat bahwa Yesus memang bangkit dan dia menampakkan diri. Kita akan belajar dari peristiwa penampakan Yesus kepada para murid ini. Tema kita adalah pelajaran penting dari penampakan Yesus. Dari ayat yang 19, pelajaran yang pertama dijelaskan demikian ya, khususnya bagian B. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dari ayat ini kita belajar bahwa persekutuan yang erat itu membuka pintu berkat bagi kehidupan kita. Dalam nas yang kita baca ini, para murid membangun sebuah persekutuan. Awalnya mereka takut karena dikejar-kejar orang Yahudi, ada intimidasi. Apa yang dilakukan? Mereka bangun sebuah persekutuan. Dan di sanalah ketika mereka bangun sebuah persekutuan, Tuhan datang menampakkan diri sehingga mereka mengalami sukacita. Apa yang Tuhan berikan di dalam penampakannya? Dia memberikan damai sejahtera. Apa yang dimaksud dengan damai sejahtera? Damai sejahtera artinya itu suasana yang aman, suasana yang teduh ya. Kita tentu seringkali mendengar kata-kata Shalom ya, kalau kita ketemu dengan saudara kita, Shalom, apa kabar ya, artinya
Salam damai sejahtera buat kita. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, Yesus menampakkan diri. Hal pertama yang diberikan para murid adalah damai, sejahtera, ketenangan, kenyamanan. Kenapa? Karena murid-murid dihantui rasa takut. Bapak Ibu, Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, damai sejahtera itu dicari oleh banyak orang. Dan hanya Yesus itu sumber damai sejahtera yang abadi. Sebab itu mari kita bangun sebuah persekutuan, mulai dengan Tuhan, juga bangun persekutuan yang erat dalam rumah tangga kita, juga dalam hubungan kita dengan sesama. Kita bangun sebuah persekutuan yang erat, maka di sanalah Tuhan akan memberikan kenyamanan, damai itu akan turun atas kehidupan kita. Rumah tangga, ketika ada damai sejahtera, maka Tuhan itu membuka pintu berkat-berkat buat kita. Makanya di dalam kitab Mazmur 133 ayat 1 dan ayat 3 di sana dikatakan, oh alangkah indahnya apabila saudara diam bersama dengan rukun. Ayat 3 dijelaskan, di sanalah Tuhan perintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Tuhan memberkati sebuah persekutuan yang erat. Apa kaitannya? Apa hubungannya antara persekutuan yang akrab dengan Tuhan, dengan sesama dan dengan keluarga, dengan berkat Tuhan? Ketika orang bangun sebuah hubungan yang akrab, Tuhan hadir. Kita lihat di dalam Matius pasal yang ke-18 ayat 20. Apabila dua tiga orang berkumpul dalam namaku, aku ada di tengah-tengah mereka. Jadi itu yang pertama, persekutuan yang erat membuka pintu berkat bagi kehidupan kita. Yang kedua, ayat 20 pelajaran rohaninya. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Yang kedua, kita belajar bahwa perjumpaan dengan Tuhan berdampak positif bagi kehidupan kita. Perjumpaan kita dengan Tuhan itu akan membawa berkat-berkat, hal-hal yang positif dalam kehidupan kita. Hal positif apa yang Tuhan kerjakan ketika kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan? Terjadinya perubahan-perubahan kehidupan. Dalam nas yang kita baca ini, Yesus berkata, sama seperti Bapa mengutus aku mengutus kamu. Artinya Tuhan dijelaskan dalam ayat itu bahwa Tuhan mengangkat derajat seseorang, ya, statusnya diubah menjadi mitra Allah, kawan sekerja Allah. Ini dampak yang luar biasa. Sebetulnya kita orang yang biasa-biasa saja, tapi karena Tuhan sudah membeli kita dengan darah yang mahal, kita istimewa di hadapan Tuhan, dan Tuhan mau pakai kita. Ketika kita mengenal Tuhan, berjumpa dengan Tuhan, Tuhan mau pakai kita menjadi mitranya, menjadi rekan sekerja Dia untuk menjalankan pekerjaan-pekerjaan Allah di dunia ini. Kalau kita perhatikan setelah perjumpaan ini, setelah penampakan Yesus ini, beberapa kali Yesus menampakkan diri pada para murid, ya. Luar biasa dampaknya, ya. Dampaknya orang-orang itu menjadi berkat bagi banyak orang. Misalnya Thomas yang dulu ragu-ragu jadi berkat bagi orang-orang. Sekarang dijelaskan dalam kisah sejarah mencatat bahwa Thomas dipakai Tuhan untuk memberitakan Injil ke negara-negara sampai negara Timur Tengah. Kita lihat itu misalnya Petrus, ya, ketika dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan, dia tahu Tuhan itu bangkit, dia berani memberitakan Injil kepada banyak orang. Nah, mungkin kita tanya, bagaimana supaya saya mengalami perjumpaan dengan Tuhan? Bapak Ibu, kita bisa mengalami perjumpaan dengan Tuhan ketika kita menjadikan Yesus sebagai Tuhan dalam kehidupan kita. Maka kita adalah orang-orang yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dan bagaimana langkah-langkah yang lain sekarang ini yang bisa kita lakukan supaya kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan? Kita tidak harus melihat hal yang supranatural, mungkin hal-hal yang ajaib, mungkin kita lihat seperti cahaya yang bersinar, ya. Tidak harus seperti itu, Bapak Ibu. Ketika kita baca firman Tuhan ingatkan kita tentang dosa, tentang kebenaran, dan kita mengimani firman Tuhan,
kita sedang mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Ketika kita dengar firman Tuhan dari pengkhotbah dan firman Tuhan itu mengingatkan kita akan dosa mungkin, ingatkan kita akan kebenaran, kita sedang mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Atau mungkin ketika kita sedang mengalami pengalaman pribadi dengan Tuhan dalam hidup kita, ya, hal-hal yang luar biasa terjadi, sebetulnya itu kita sedang berjumpa dengan Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudaraku, biarlah firman Tuhan ini memberkati kita. Jadi yang kedua, perjumpaan dengan Tuhan itu akan membawa kehidupan kita berdampak positif. Mari kita bangun sebagai kehidupan, jumpai Tuhan dalam kehidupan kita ya. Dalam firman-Nya, dalam ibadah-ibadah kita, itu bentuk-bentuk kita sedang berjumpa dengan Tuhan. Itu akan membawa dampak yang positif. Kita belajar 2 prinsip rohani dari penampakan Yesus. Yang pertama, bahwa persekutuan yang erat dengan Tuhan itu akan membuka pintu berkat bagi kehidupan kita. Yang kedua, perjumpaan pribadi dengan Tuhan akan berdampak positif dalam kehidupan kita. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat firman-Mu. Biarlah firman Tuhan yang kami pelajari ini akan membangun kehidupan kami. Penampakan Yesus itu mendorong kami untuk setia bersekutu dengan Tuhan. Penampakan akan Yesus itu membangun kami supaya kami membangun sebuah perjumpaan dengan Tuhan lewat hubungan kami dengan Tuhan, lewat firman, lewat ibadah, itu akan kami mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Terima kasih, tanamkan firman Tuhan dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Salam, Tuhan memberkati kita. Amin.